Bagaimana kondisinya dokter? Suara Serena gemetar, ketakutan dokter itu menarik napas panjang. Raffi pria yang kuat, sungguh suatu keajaiban dia mampu bertahan sampai sekarang. Tetapi kecelakaan itu telah merusak organ dalamnya. Kami berusaha memperbaikinya dengan obat-obatan dan penanganan medis terbaik, tapi hal itu berakibat pada ginjalnya. Kami harus mengoperasi ginjalnya Serena. Mengoperasi ginjalnya? Serena mengulang pernyataan dokter itu dengan histeris, mengoperasi ginjalnya. Ya Tuhan, tubuh Serena menjadi lunglai. Untung suster Ana menyangganya, air mata mengalir semakin deras di pipinya. Apakah tidak ada cara lain? Dokter itu menarik napas prihatin. Raffi dalam kondisi yang tidak lazim, dia dalam keadaan koma, dan apapun tindakan medis yang kami lakukan padanya memiliki risiko tinggi, tapi akan lebih beresiko lagi jika kita tidak melakukan operasi itu. Operasi itu harus dilakukan sesegera mungkin Serena. Serena menarik napas dalam-dalam dan menatap dokter itu dengan penuh tekad. Baik dokter, lakukan operasi itu, apapun agar Raffi selamat. Suaranya mulai gemetar. Berapa biaya yang harus saya siapkan untuk melakukan operasi tersebut dok? Seluruh tubuh Serena menegang, tangannya terkepal seolah-olah menanti hukuman. Dokter itu menatapnya sedih, rasa kasihan tampak jelas di matanya ketika menjawab, untuk prosedur operasi ginjal dan perawatan atas kemungkinan terjadi komplikasi lainnya, kau setidaknya harus memiliki 300 juta, Serena. Hujan turun lagi dengan derasnya, bahkan payung itu pun tak bisa melindungi dirinya dari percikan air hujan. Tapi Serena tak peduli. Di mana dia? Serena menatap sekeliling parkiran itu dengan panik. Hari sudah gelap dan hampir tidak ada orang di parkiran itu, apalagi hujan turun dengan begitu derasnya sehingga tak akan ada orang yang begitu bodohnya berada di luar ruangan. Kecuali dirinya sendiri tentunya ya Tuhan. Di mana dia? Serena menatap mobil Mercedes mewah yang masih terparkir di tempat parkir direksi yang tak kalah mewah dengan atap yang luas dan posisi yang lebih tinggi sehingga terlindung dari derasnya hujan. Lelaki itu pasti belum pulang, mobilnya masih terparkir dan semua orang bilang bahwa bos yang satu itu baru pulang setelah lewat jam 8 malam dan lebih malam lagi pada hari Jumat karena besoknya akhir pekan. Sekarang hari Jumat. Dan Serena menunggu dengan cemas, bagaimana jika lelaki itu sebenarnya sudah pulang? Jika bukan hari ini, akal sehatnya akan kembali dan dia akan kehilangan keberanian. Berbagai pikiran buruk berkelebat hingga Serena tidak memperhatikan derasnya hujan yang mulai membasahi tempat-tempat yang tidak terlindung oleh payung kecilnya, lalu pintu lobi itu terbuka, dan sosok yang ditunggu-tunggu Serena melangkah keluar. Seorang satpam membawa payung hitam besar dan memayunginya ketika Damian melangkah menyeberangi jalan kecil yang membelah taman menuju parkiran direksi. Hujan deras membuatnya tidak menyadari kehadiran Serena. Tetapi ketika jarak mereka semakin dekat, Damian menyadari bahwa Serenalah yang berdiri dengan payung mungil di tengah hujan menunggunya, dan mulutnya menegang. Wah, ada apa gerangan sampai Anda menyempatkan diri menunggu saya di sini? Sebenarnya Damian sangat geram, tetapi dia menahan diri karena kehadiran satpam yang memayunginya. Saat saya ingin bicara dengan Anda, Damian mengernyit menyadari suara Serena yang gemetar dan wajahnya yang pucat pasi. Apakah gadis itu kedinginan? Berapa lama gadis itu menunggunya di luar sini? Tiba-tiba dorongan posesif membuatnya ingin meraih gadis itu, memeluknya dan menyalurkan kehangatan tubuhnya. Damian melangkah ke bawah atap tempat parkir direksi yang menaunginya dari hujan, lalu mengisyaratkan satpam itu untuk meninggalkan mereka. Setelah satpam itu jauh, Damian menatap Serena dengan gusar, demi Tuhan. Tidak bisakah kau kemari berlindung di bawah atap ini? Payung itu tak berguna, kau hampir basah kuyup. Sejenak Serena ragu, tapi Damian benar, tubuhnya mulai basah kuyup karena hujan deras itu disertai tiupan angin kencang. Dengan hati-hati, dia melangkah ke bawah atap yang sama dengan Damian. Lelaki itu menatapnya tajam, sama sekali tidak menyembunyikan kejengkelannya. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku ada undangan makan malam, waktuku tak banyak, gumamnya sombong. Serena menatap Damian penuh tekad meski gemetaran,
Saya menawarkan diri kepada Anda. Anda boleh memiliki saya semau Anda. Bersambung silakan ditunggu cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sosial media Anda.